Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadir Muzaki Mustafa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2022. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Tukang Cukur, karya Budi Dharma. Gito, anak Getas Pejaten, kawasan pinggiran kota Kudus. Setiap hari, kecuali Minggu dan hari libur, berjalan kaki pulang hampir 14 kilo ke sekolahnya, sekolah dasar di Jalan Dendeles. Karena banyaknya jalan menuju ke sekolahnya, Gito bisa memilih jalan mana yang paling disukainya. Kalau perlu, dia juga lewat jalan-jalan kecil yang lebih jauh untuk menyenangkan hatinya. Seperti anak-anak lain, Gito sehari hanya makan 1 kali. Setelah pulang, juga seperti anak-anak lain, Gito tidak mempunyai sandal apalagi sepatu. Guru-guru pun bertelanjang kaki. Kalau ada guru memakai sepatu atau sandal, pasti sepatu atau sandalnya sudah reot. Pakaian Gito, demikian juga pakaian teman-temannya, serba compang-camping, penuh tambalan. Demikian pula pakaian guru. Semua pakaian sudah luntur warnanya, dan kalau diwenter warnanya bisa tampak agak cerah, tapi dalam waktu singkat luntur lagi. Gito tahu cara menangkal kelaparan. Kalau mau dia bisa menangkap ikan di sungai tidak jauh dari rumahnya. Pada waktu pulang dari sekolah, kadang-kadang Gito lewat Pasar Johar, tidak jauh dari stasiun jurusan Pati, Juwana, Rembang, dan jurusan Pecangkanan, Jepara. Di pasar itu, dia bisa memunguti remah-remah gula Jawa, gula yang bermanfaat untuk melawan rasa lapar. Tidak jauh dari rumahnya, terdapat pabrik bungkil kacang tanah. Untuk pakan ternak, kadang-kadang Gito juga memunguti remah-remah bungkil kacang tanah. Meskipun dia tahu bungkil kacang tanah bisa menyebabkan sakit perut dan gondongan. Leher bisa membengkak sampai besar. Di rumah, kalau beras padi habis, ayah, ibu, dan Gito, satu-satunya anak ayah dan ibunya, makan beras jagung. Dan kalau beras jagung habis, mereka makan ketela pohong. Pada suatu hari, ketika pulang dan melewati kedai gula kambing kakek Leman, seorang laki-laki tua yang selalu memakai udeng Jawa di kepalanya, Gito dipanggil oleh kakek Leman. Gito makan diberi lalu seperti biasa disuruh membersihkan rumput di pekarangan belakang kedai. Kakek Leman bertanya, "Bukankah tukang mencukur di bawah pohon cemara?" Kakek Leman membuka udengnya, lalu memutar tubuhnya, lalu berkata, "Lihat ini," sambil meminggirkan rambutnya. Tampak bekas luka, bukan luka biasa, tapi agak dalam. Kakek Leman bercerita tanpa diketahui dari mana asal-usulnya. Tiba-tiba pada suatu hari ada tukang cukur di bawah pohon cemara dekat Simpang 3, jalan yang menghubungkan jalan stasiun dengan jalan Bitingan. Beberapa langganan kakek Leman, kata kakek Leman, juga heran mengapa tiba-tiba ada tukang cukur di situ. Di antara 5 pelanggan kakek Leman yang pernah diukur di situ, 3 orang telah terluka di kepalanya. Tukang cukur selalu meminta maaf, katanya tanpa sengaja, tapi semua korban yakin tukang cukur itu memang sengaja melukai mereka. Tukang cukur berkata, kata langganan kakek Leman, tukang cukur adalah pekerjaan yang paling mulia. Hanya tukang cukurlah yang berhak memegang-megang kepala orang lain. Kalau bukan tukang cukur, itu memang sengaja
Pasti orang yang memegangi kepalanya merasa malu dan marah. Keesokan harinya, ada sesuatu yang baru, yaitu kedatangan seorang guru baru bernama Dasuki. Kabarnya datang dari sebuah kota besar entah mana. Sekolah kita mempunyai 6 kelas, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jumlah guru ada 8. Terdiri atas 6 guru kelas, 1 wakil kepala sekolah, dan 1 kepala sekolah. Kalau ada guru berhalangan, mereka menggantikan guru yang berhalangan datang. Karena semua guru datang, Dasuki masuk ke semua kelas dan guru kelas yang masuk kelasnya harus ikut pelajaran Dasuki. Dasuki terus menekankan, negara yang paling hebat di dunia adalah Rusia. Semua kota dan desa di Rusia serba bersih. Semua penduduknya bahagia, makan enak-enak sampai kenyang. Lihat dokar itu, kata Dasuki sambil mengacungkan tangannya ke arah jalan Daedalus. Lah itu dia, kudanya kencing dan berak sambil lari, kotor. Di Rusia semuanya sudah diatur dengan cermat. Tidak mungkin ada kuda kencing dan berak seperti di sini. Lalu Dasuki menceritakan kisahnya dengan kehebatan-kehebatan lain Rusia. Banyak murid yang terkagum-kagum, mulut agak menganga. Ada juga guru yang kagum, ada juga guru yang tersenyum-senyum tidak enak. Hanya beberapa minggu saja Dasuki mengajar. Setelah itu dia pergi dan tidak pernah kembali. Pada suatu hari, dalam perjalanan pulang, kita sengaja melewati jalan yang banyak pohon cemaranya. Dari kejauhan tampak tukang cukur itu sedang berbicara sendiri. Nadanya memaki-maki. Begitu melihat kita, tukang cukur memanggil kita. "Sini kamu," kata tukang cukur. Saya mencukur. Tukang cukur berjalan mendekat. Kita berhenti seperti patung. Tapi begitu tukang cukur sudah dekat, kita lari kencang dengan kekuatan penuh. Tukang cukur mula-mula ingin mengejar, tapi kemudian berhenti sambil memaki-maki. Akhir bulan September 1948 datang, dan di mana-mana terasa suasana panas dan serba mengancam. Banyak tentara yang memakai duk merah datangan, entah dari mana. Kata orangnya adalah tentara PKI atau Partai Komunis Indonesia. Mereka berkeliaran masuk, kampung keluar, dan kebanyakan bergerombol di daerah Sandoluk atau Pelacur, di pinggir kota sebelah timur. Kemudian beberapa kali selama 24 jam terdengar tembakan-tembakan. Semakin hari semakin banyak cerita mengenai orang hilang, orang dibunuh, dan macam-macam lagi yang kurang jelas. Mata uang Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan mata uang pemerintah komunis mirip kupon. Harga semua barang bikin lompat-lompat. Pada suatu siang ada pemandangan yang menakjubkan. Tukang cukur mencukur tentara, memakai duk merah, menenteng senjata, dan beberapa tentara lain masuk ke daerah di belakang rumah sakit, didahului oleh beberapa orang yang bertangan terbungkus. Diam-diam kita mengikuti mereka. Ketika sampai lapangan terbuka, mereka berhenti, dan kita bersembunyi di balik semak-semak. Kita menyaksikan orang-orang tangannya diikat, digertak-gertak oleh tukang cukur dan teman-temannya, disuruh berdiri rapi, kemudian diberondong dengan serangkaian tembakan. Keadaan makin gawat. Listrik tidak pernah menyala lagi. Tembakan-tembakan kadang-kadang terdengar selama 24 jam sehari. Keadaan menjadi lebih gawat ketika pasukan Siliwangi yang khusus didatangkan dari Jawa Barat masuk ke kota Kudus untuk membersihkan pasukan PKI. Dalam berbagai pertempuran kecil-kecilan, beberapa tentara PKI berhasil melarikan diri. Sebagian lainnya ditangkap dan beberapa tokohnya diarak ke alun-alun, dibawa ke bawah pohon beringin, kemudian ditembak. Kita datang dan melihat pemandangan yang sukar dipercaya. Tukang cukur berpakaian preman tidak lagi memakai pakaian tentara PKI, memberi perintah kepada orang-orang yang akan dihukum mati untuk berdiri dengan tegap dan rapi.
kemudian melilitkan lain ke wajah-wajah mereka agar mereka tidak bisa melihat regu menembak. Beberapa kali hukuman tembak mati oleh pasukan Siliwangi dilakukan di alun-alun, dan semua orang boleh menyaksikan. Kita tahu, tentara PKI membunuh dengan diam-diam dan serba rahasia, tidak seperti pasukan Siliwangi. Dalam beberapa peristiwa hukuman mati itu, tukang cukur tampak mondar-mandir dengan sikap gagah. Kabar tidak jelas beredar. Pada suatu hari, tukang cukur itu dihajar oleh tentara Siliwangi dengan tuduhan dia membuat daftar orang-orang yang dibencinya untuk dihukum mati tanpa bukti. Kabar tidak jelas beredar. Hari demi hari berjalan terus. Suasana semakin lama semakin mencekam dan akhirnya bulan Desember 1948 tiba. Pasukan Siliwangi telah meninggalkan Kudus, mengejar tentara-tentara PKI yang terus terdesak ke timur sampai Pati, Juwana, Rembang, melecer ke Cepu dan Blora. Setelah Kudus ditinggal oleh pasukan Siliwangi, pada suatu hari ketika fajar hampir tiba, seluruh kota Kudus terasa tergetar-getar. Langit dilalui pesawat cocor merah yang terbang sangat rendah, datang dan pergi lagi. Pesawat cocor merah itulah pesawat kebanggaan Belanda. Begitu matahari terbit, pesawat-pesawat cocor merah mulai menyapu kota Kudus dengan tembakan-tembakan dahsyat. Peluru-peluru berat memperbaiki di sana sini, jenazah bergelimpangan di sana sini pula, beberapa bagian getas pejaten juga dihujani peluru. Hanya tempat-tempat tertentu, kemudian rumah Gito juga terkena beberapa peluru. Ayah Gito segera mengajak Gito dan ibunya lari dari pintu belakang persimpangan jalan masuk ke sebuah gang yang berliku-liku. Mengungsi ke rumah Pak Ruslan, sahabat ayah Gito. Keluarga Ruslan menyambut mereka dengan baik, memberi mereka karet tebal untuk kemacetan kalau ada bom meledak dan juga penutup kuping. Mereka bertahan di tempat perlindungan bawah tanah hampir 2 hari tanpa makan. Ruslan membagikan pil untuk membuat perut kenyang. Akhirnya sekitar jam 3 siang, tank-tank Belanda diikuti banyak panser dan tentara berlari-lari kecil memasuki kota Kudus dari arah kota Demak. Kota Kudus dan seluruh daerah di pinggirannya resmi diduduki pasukan Belanda. Selama hampir 1 minggu, Kudus bagaikan kota mati. Keluarga Ruslan meninggalkan rumahnya, entah pergi kemana. Tentara-tentara Belanda masuk ke kampung-kampung, menangkap semua pemuda yang aneh, lalu membawa seseorang kemana. Setelah keadaan tenang, Gito mulai bersekolah dan seperti biasa, dia berjalan kaki maka hanya sekali sehari, dan kadang-kadang waktu pulang memilih jalan dan gang-gang yang berbeda. Pada suatu hari ketika Gito pulang, ada sebuah jeep berjalan perlahan-lahan di jalan Bitingan, lalu dengan sigap Gito meloncat ke selokan bersembunyi. Di dalam jeep ada 2 orang berpakaian tentara Belanda, yaitu tukang cukur bertindak sebagai sopir dan Ruslan duduk di sebelahnya. Hampir setiap malam ada tembak-menembak gerilan pejuang Indonesia masuk kota. Hari demi hari berjalan terus sampai akhirnya Gito masuk ke SMP tidak jauh dari alun-alun. Pada bulan Desember 1949, semua tentara Belanda ditarik, dan masuklah tentara Indonesia dari sekian banyak markas daruratnya. Kebanyakan di daerah Gunung Muria. Gito mendengar menyimpulkan tentara Belanda adalah hasil konferensi meja bundar di Belanda antara wakil Indonesia dan wakil Belanda. Pasukan Belanda harus meninggalkan Indonesia kecuali Irian Barat, sekarang Papua. Tukang cukur dan Ruslan hilang tanpa jejak. Ketika Gito sudah naik ke kelas 2, suasana Kudus kembali tegak. Sekian banyak tentara yang tidak kenal, semua mengenakan duk hijau dan membawa senapan berkeliaran di seluruh bagian kota. Seperti dulu, banyak di antara mereka yang mengerombol di kawasan Sandolok. Suasana makin hari makin muram, sampai akhirnya sekitar jam 1 malam, Gito terbangun mendengar tembakan tanpa henti tidak jauh dari rumah. Sekitar jam 6 pagi, suasana menjadi betul-betul senyap. Tersebarlah berita, pertempuran hebat di bekas pabrik rokok Nisemito, tidak jauh dari rumah Gito, telah berakhir. Sebagian tentara pembohong terjebak di bekas pabrik, dan sebagian lagi melarikan diri, kemungkinan besar menuju ke arah Gunung Merapi dan Merbabu. Gito baru tahu tentara pembohong yang dikenal sebagai Tentara NI Negara Islam Indonesia dan akan menjatuhkan pemerintahan Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Ketika Gito tiba di bekas pabrik rokok,
Sudah banyak orang berkerumun di sana. Semua mayat tentara yang terjebak di pabrik sudah diangkut keluar, dibaringkan di pinggir jalan. Salah satu mayat itu tidak lain dan bukan adalah tukang cukur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.